A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama yang dirahmati Allah, pada mimbar penyuluh agama Islam kali ini kami akan menyampaikan tentang riya dan ujub menghapus amal. Riya adalah perbuatan baik atau ibadah untuk diperlihatkan kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan pujian. Jadi di sini menyekutukan Allah dengan orang lain. Sementara ujub adalah merasa puas diri, merasa kagum, merasa bangga terhadap apa yang dia sudah lakukan dan apa yang dia miliki. Agama Islam sangat mengecam adanya perbuatan riya dan ujub ini. Riya dan ujub merupakan perbuatan hati yang kapan pun bisa muncul, yaitu ketika hendak melakukan perbuatan kebaikan ataupun setelah melakukan kebaikan. Ada beberapa dan bahkan tidak hanya beberapa, banyak sekali Al-Quran yang menganjurkan agar kita kalau berbuat selalu ikhlas, tidak untuk riya, tidak untuk sombong, tidak untuk ujub, benar-benar ikhlas karena Allah. Karena riya itu nanti bergandengan atau berhubungan dengan keikhlasan. Kalau riya berarti tidak ikhlas, dia beramal tidak ikhlas. Di antaranya dalil ayat Al-Quran ataupun hadis dalam Al-Quran yang melarang adanya riya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha walladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang telah kau beri, seperti orang yang menginfakkan hartanya untuk dilihat orang lain dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah adalah juga menipu mereka. Ketika mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan sholat dengan bermalas-malasan. Mereka beramal untuk dilihat orang lain, dan dia tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sebentar saja. Dalam ayat tersebut jelas Allah sangat melarang untuk berbuat riya, dan ada hubungannya antara riya dengan keimanan. Jadi orang yang riya, orang yang ujub, berarti keimanannya tidak sesuai, tidak pas dengan dia disebut sebagai seorang yang beriman. Jadi ada hubungannya antara
orang yang iman dengan orang yang riya. Artinya sangat bertentangan. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya suatu yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika memberi balasan amal para hamba, Allah berfirman, pergilah kalian kepada yang kalian riyai di hadapan mereka. Ketika kalian berada di dunia, lalu perhatikan apakah kalian mendapatkan pada mereka balasan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi orang yang riya itu akan rugi karena tidak mendapatkan balasan dari orang yang diriyai, ataupun ketika mendapatkan balasan cuman sekedar fisik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, Allah berfirman, aku zat yang paling tidak butuh kepada sesuatu. Barang siapa melakukan sesuatu amalan yang di dalamnya ia menyekutukan aku dengan selain aku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya. Jadi di sini hadis ini menerangkan bahwa Allah akan meninggalkan orang yang beramal untuk selain Allah, dan Allah membiarkan amal mereka hanya untuk yang disekutukannya. Maka di sini kembali bagi orang-orang yang mau beramal, hendaklah yang pertama menata niat kembali agar tidak terjadi riya. Rasulullah SAW ngendika, likulli mri'in manawa, bahwa seorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniati. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah, ada beberapa sifat ujub atau ada beberapa sifat yang menimbulkan rasa riya ataupun ujub. Yang pertama adalah sering banyak pujian. Makanya bagi orang yang dipuji seharusnya tidak berbangga, dan bagi orang yang memuji hendaklah juga berpikir, kira-kira kalau saya memuji ada baiknya apa enggak. Lebih baik tidak memuji, diam. Kalaupun memuji di dalam hati saja. Selanjutnya yang memicu orang berbuat riya adalah kesuksesan. Orang yang sukses biasanya kemudian merasa dirinya tinggi, biasanya benar sendiri, mengalahkan orang lain, akhirnya lalai, dan kemudian dalam hatinya mempunyai rasa ujub, mempunyai rasa kagum terhadap diri sendiri. Padahal semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, Imam Ghazali menyampaikan kiat-kiat untuk tidak berbuat riya dan ujub. Imam Ghazali yang pertama adalah bahwa seseorang itu harus selalu merasa kurang dalam beramal. Karena seberapapun amal yang diperbuat kita itu tidak apa-apanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, kiat untuk tidak mempunyai rasa riya adalah bahwa harus menyadari bahwa seseorang jika beramal itu merasa bahwa
rugi besar kalau yang di yang diamalkan itu hanya untuk semata-mata untuk tujuan dunia. Seperti yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 134, Allah berfirman, "Man kana yuridu sawabad dunya fa 'indallahi sawabad dunya wal akhirah." Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, hanya itulah yang diperoleh. Padahal sesungguhnya Allah mempunyai balasan, mempunyai pahala untuk di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu pemirsa YouTube Kementerian Agama yang dirahmati Allah. Selanjutnya, akibat dari perbuatan riya ataupun ujub adalah yang pertama menurut Imam Ghazali adalah dia seorang yang riya, yang beramal dengan riya, maka dia akan lalai terhadap hakikat dirinya sendiri. Karena kita sebagai hamba Allah, mestinya kita segala sesuatu hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la maujuda illallah. Hanya Allah yang kita tuju. Yang selanjutnya, akibat dari riya adalah hilangnya pahala. Tentunya tadi sesuai dengan hadis yang di atas bahwa dia akan mendapatkan sesuai apa yang diinginkan, akan mendapatkan dengan sesuatu yang dia menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mempunyai Allah, yang mempunyai pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.